Terima kasih, Bu. Kan ada HL. Petugas evakuasi warga Bekasi yang terjebak banjir. Membunuh karena diancam diperkosa, seorang gadis ditangkap polisi. Pedagang pasar Tanah Abang kembali divaksin. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi banjir yang melanda perumahan IKIP Bekasi. 350 rumah sejak pagi hingga sore ini masih terendam. Hujan deras yang turun sepanjang malam tadi membuat kompleks dosen IKIP di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Hingga siang tadi, ketinggian air di kompleks dosen IKIP masih mencapai 1 meter. Sejumlah harta benda milik warga belum sempat diselamatkan pemiliknya. Sekitar 350 rumah di kompleks IKIP terendam banjir. Sejumlah warga pun terpaksa mengungsi di masjid maupun di rumah kerabat. Untuk membantu mengatasi banjir, petugas mengoperasikan pompa air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Bayu Pradana, Syahrul Ramadhani, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam perumahan Mas Naga di Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir mulai menerjang kawasan ini sejak pukul 5 subuh tadi. Sebagian warga bertahan di rumah mereka, sementara sebagian warga lainnya mengungsi. Kalau hujan ini kan dari semalam ya, kalau tahu-tahu mau sholat subuh nih, tumben air nggak masih gerimis-gerimis gitu kan. Pas ngecek keluar, udah pada naik ini ke parkiran, parkiran motor. Ya udah, setelah itu langsung berbenah. Banjir ini terjadi akibat tingginya curah hujan dengan letak permukiman yang berada di dataran rendah. Hingga kini, sedikitnya ada 12 kecamatan di Kota Bekasi yang terendam banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara petugas SAR gabungan mengevakuasi warga perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi. Petugas SAR gabungan juga memasang tali tambang untuk membantu evakuasi warga dalam melawan arus air yang meluap dari Kali Bekasi. Banjir disebabkan meluapnya Kali Bekasi karena kiriman air dari Kali Cilengsi dan Kali Cikeas. Selain itu, banjir juga diakibatkan dampak dari tanggul yang jebol pada 3 hari lalu sehingga air dengan cepat masuk ke perumahan.
Ya, proses evakuasi tadi udah kita lakukan. Untuk sementara kita pakai tali ini dulu oleh anggota BPBD dan juga relawan lainnya. Karena kan kalau untuk perahu diturunkan ini kan masih dangkal ya. Tadi itu masih dangkal ya, sekitar 50 sentian. Kalau sekarang udah mulai tinggi ya kan. Hingga kini masih ada ribuan warga perumahan Pondok Gede Permai yang masih terjebak di lantai 2. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Pondok Gede sudah ada rekan kami Bayu Pradana di Pondok Gede Permai. Bayu, hingga saat ini berapa ketinggian air di lokasi, Bayu? Iya, David dan juga Bernadetta, memang air masih terus membanjiri Perum Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Dan saya akan mengajak juru kamera Guntur Zulkarnadi untuk bersama-sama kita melihat kondisi terkini, di mana pemirsa yang Anda lihat adalah salah satunya proses evakuasi yang masih dilakukan tim gabungan untuk mengevakuasi sejumlah warga yang masih tadi tertahan ataupun bertahan di lantai 2 rumah mereka. Anda bisa lihat memang sejumlah warga membawa dengan barang yang mereka butuhkan ini untuk bersiap-siap pergi ke tempat evakuasi. Dan memang salah satu alat yang digunakan adalah perahu karet, di mana tadi memang beberapa waktu yang lalu sejumlah perahu karet ini sudah dikerahkan untuk membawa warga, untuk mencari warga apakah masih ada yang memang masih ingin dievakuasi. Dan sedikitnya sudah ada 100 warga yang sudah dievakuasi, dan mereka itu akan dievakuasi nantinya ke kantor BNPB yang berada di dekat atau tepatnya di sebelah dari Gapura Perum Pondok Gede Permai ini. Dan memang kalau kita lihat kondisi air seperti yang Anda tanyakan tadi, Davi, ini masih tinggi, di mana sedikitnya 1,5 meter ini masih menggenangi di Perum Pondok Gede Permai ini. Anda bisa lihat memang masih ada lumayan banyak ini warga yang baru dievakuasi karena memang mereka masih sempat tertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan mengingat memang kondisi banjir ini membuat listrik di Perum Pondok Gede Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat ini harus dipadamkan demi keselamatan mereka. Dan petugas pun bahu-membahu membantu mereka untuk mengevakuasi ke gedung BNPB salah satunya. Dan juga Davi dan juga Bernadetta, memang tadi saat kami tiba di sini juga terdapat sedikit kendala untuk mengevakuasi para warga. Di antaranya yaitu karena derasnya arus dari banjir ini, maka para tim gabungan ini mengalami kesulitan untuk menggunakan perahu karet, sehingga juga sempat dilontarkan atau dipakai yaitu seutas tali tadi untuk mengevakuasi warga yang memang sempat berjalan. Dan mereka bahu-membahu menarik para warga yang berhasil mencapai ke titik Gapura ini. Sementara itu juga beberapa waktu yang lalu, Bernadetta dan juga Davi, bahkan para tim gabungan ini juga membutuhkan kapal atau perahu karet dengan mesin. Kalau kita lihat ini karena juga arus yang sempat deras karena tanggul yang jebol. Memang banjir ini bukan hanya diperparah dengan cuaca yang memang tidak menentu sampai saat ini saja, tapi juga sempat jebolnya tanggul yang ada, sehingga dari Kali Bekasi ini juga memberikan debit air yang semakin banyak. Dan juga tadi kami lihat air cukup cepat untuk naik di sini, sehingga paling tidak di tengah di layar kaca yang Anda lihat itu pemirsa, di tengah sana itu sudah mencapai 1,5 meter tingginya. Sementara itu juga para warga juga membutuhkan sejumlah bantuan lainnya, di antaranya yaitu bantuan logistik seperti makanan, lalu juga obat-obatan. Kami juga sempat menyaksikan tadi ada salah seorang warga yang terpaksa harus berjalan sebelum perahu karet ini sampai kembali. Ini karena warga tersebut ini harus mengantarkan peralatan seperti pampers bayi dan juga alat lainnya kebutuhan bayi yang memang dibutuhkan. Selain itu juga para warga juga membutuhkan obat-obatan, mengingat juga ini masih di tengah pandemi dan juga cuaca yang tidak menentu, serta juga kondisi banjir yang dikhawatirkan ini bisa menyebarkan penyakit seperti diare dan lain-lainnya. Davi, Bernadetta dan juga pemirsa, ini adalah sejumlah warga lainnya yang harus dievakuasi. Mengingat juga waktu sudah semakin sore dan hari semakin gelap, dan sampai saat ini pun listrik belum
belum bisa dinyalakan karena juga masih tinggi air dan memang sejumlah upaya untuk mengatasi banjir ini dilakukan. Sampai saat ini pun upaya yang bisa dilakukan adalah mengevakuasi warga. Dan tentunya dari angka tadi sedikitnya 100 warga, ini masih terus bertambah. Dan kalau kita lihat juga para petugas juga saling memberi informasi apabila memang ada warga yang masih ingin dijemput untuk dievakuasi. Dan memang kalau kita lihat dari sejumlah titik di Bekasi ini, tadi sebelumnya kami juga ada ke titik sebelumnya yaitu ke Komplek Dosen IKIP yang mencapai 1,8 meter tingginya. Tidak semua warga ini ingin dievakuasi, mengingat juga memang ini bukan pertama kalinya banjir. Bahkan tadi petugas juga sudah menawarkan dengan berpatroli, menawarkan apabila memang warga tersebut ingin dievakuasi. Namun memang sejumlah dari mereka ini ada yang menginginkan untuk bertahan di rumah. Dan tentunya memang kita harapkan bahwa nantinya banjir ini dapat segera surut. Dan tentunya baik petugas maupun warga ini dapat selalu sehat. Davi dan Deta. Baik, Bayu Pradana melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa di Pati, Jawa Tengah, 18 hari sudah beberapa desa terendam banjir. Puluhan ribu rumah warga terendam banjir dan warga hidup dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah serta relawan. Banjir di sejumlah wilayah di Pati, Jawa Tengah memasuki hari ke-18. Hingga kini belum ada tanda-tanda air akan surut dikarenakan intensitas hujan masih tinggi. Tiga desa di 6 kecamatan terendam air dengan ketinggian 50 hingga 150 cm. Banyak warga yang putuskan bertahan di rumahnya, seperti warga di desa Banjarsari, kecamatan Gabus. Warga bertahan dengan menaikkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi, sementara untuk tidur dibuat tempat sementara dari bambu. Alasan warga tetap bertahan di rumahnya untuk menjaga barang-barang berharga. Sedangkan untuk bertahan hidup, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah setempat maupun donatur. Sejumlah relawan bersiaga di permukiman warga untuk menyalurkan makanan serta mengevakuasi jika ketinggian air meningkat. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Banjir yang terjadi di Desa Masabewa, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur merusak fasilitas pipa air minum. Akibatnya anak-anak terpaksa harus menerjang banjir demi mendapatkan air bersih. Perjuangan anak-anak di Desa Masabewa, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk menuju sumber air bersih sungguh berat. Kadangkala, nyawa pun menjadi taruhan. Mereka terpaksa menerjang sungai demi mendapatkan air bersih karena pipa air minum rusak diterjang banjir pada beberapa hari lalu. Anak-anak ini berjuang mengambil air untuk kebutuhan mandi dan masak di salah satu mata air yang jaraknya 3 km dari rumah mereka. Pipa putus? Ya. Sudah berapa lama ini Anda? Banjir kemarin. Oh, karena pipa putus ya. Karena banjir? Ya. Saat ini pemerintah desa tengah berupaya melakukan pendataan kerusakan yang terjadi akibat banjir. Pemerintah desa berharap ada bantuan dari pemerintah kabupaten agar warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Aparat Polres Aceh Timur meringkus tersangka pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di bawah tempat tidur. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di iNews Sore.